Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami yang sederhana ini. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel kami yang sederhana ini. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi siapa saja yang sudah bersedia dengan ikhlas untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video kami ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang karomah-karomah atau kekuatan yang terkandung di dalam ayatul kursi. Perlu diketahui bahwa ayat kursi ini memiliki banyak sekali faedah dan manfaat-manfaat bagi siapa saja yang mengamalkannya serta yang tahu kunci untuk memanfaatkan kekuatan atau karomah yang terkandung di dalam ayat kursi. Ayat kursi sendiri bisa dipergunakan untuk kekuatan, untuk pengasihan bisa, untuk pengobatan juga bisa, serta banyak lagi faedah-faedah lainnya, dengan catatan jika sudah memahami kunci-kunci cara menggunakannya. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang salah satu dari sekian banyaknya faedah karomah atau kekuatan yang terkandung di dalam ayatul kursi. Faedah yang kami maksud tersebut kami ambil sumbernya dari dalam kitab hikmah yang ada di depan kita saat ini. Sehingga sudah cukup jelas bahwa setiap kami mengupload video tentang ilmu hikmah di dalam channel YouTube ini, kami selalu memiliki sumber yang jelas, bukan diambil dari internet, bukan diambil dari search engine, melainkan dari guru yang memberikan ijazah kepada kami, baik ijazah berupa kitab ilmu hikmah maupun ijazah berupa keilmuan secara personal atau bertemu langsung. Baiklah, kita akan langsung menuju ke halaman yang membahas tentang salah satu dari sekian banyaknya faedah atau kekuatan yang terkandung di dalam ayatul kursi. Ini adalah halaman yang membahas tentang faedah ayatul kursi, yaitu ada di halaman 46 ya. Tidak lupa kami untuk selalu mengingatkan kepada setiap pengunjung, jika berkenan dengan ikhlas untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video kami ini. Itu bagi yang ikhlas saja, bagi yang tidak ikhlas ya sudah, tidak apa-apa. Baiklah, kita akan membahas tentang faedah dari ayatul kursi ya, salah satu dari sekian banyaknya faedah ayatul kursi. Kami akan membacakan terlebih dahulu apa yang tertulis di dalam kitab ilmu hikmah ini. Nanti penjelasannya di belakangan atau penjelasannya belakangan, karena ini perlu penjabaran secara jelas agar mudah dipahami ya. Kita akan baca tulisannya terlebih dahulu, nanti akan kami jelaskan maksud dari setiap tulisan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah tata cara agar memperoleh faedah-faedah yang terkandung di dalam ayatul kursi. Ini faedahnya nanti akan jelas di dalam tulisan ini ya. Pertama, ini adalah tulisannya pertama, mandi taubat. Mandinya seperti mandi jinabah, yakni mandi keramas. Nah, sebentar ya, ini ngeblur. Mandi keramas. Jadi semuanya sudah pada tahu ya bagaimana niat mandi keramas itu ya. Nah, maksud dari tulisan ini, mandi taubat ini, niatnya itu seperti mau mandi keramas ya. Nah, itu ini niatnya dilakukan pada hari pertama saat akan melaksanakan
amalan ayatul kursi ini ya. Niat mandi keramas itu seperti ini, nawaitu ghusla liraf'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, gitu ya kurang lebih. Nah, itu sudah pada bisa semua ya, niat mandi keramas itu ya. Nah, setelah itu terus melakukan sholat taubat 2 rakaat, terus sholat hajat 2 rakaat, terus membaca ayat kursi 313 kali. Nah, jadi tata cara sholat taubat 2 rakaat, tata cara sholat hajat 2 rakaat itu sudah ada di dalam channel YouTube kami yang sudah kami bahas ya. Untuk melihat video tentang tata cara sholat taubat serta tata cara sholat hajat, silakan klik di bawah video ini, ada tulisan klik di sini sholawat pelunas hutang ya, itu nama channelnya. Nah, klik tulisan tersebut, nanti muncul halaman lagi, di situ ada tulisan beranda, di samping beranda itu ada tulisan video, klik video, nanti akan muncul video-video kami yang lainnya. Nah, di situ nanti cari saja video tentang pembahasan sholat taubat, sholat hajat serta bacaan tawasul sebelum wirid al-hikmah ya. Nah, lanjut lagi kembali ke tulisan ini ya, ayatul kursi sebanyak 313 kali. Waktu membaca ayat kursi dengan menghadapi air di gelas. Jadi setiap ayat kursi 1 kali, terus ditiupkan pada air di gelas tersebut. Dan setiap membaca ayat kursi sampai ayat wala ya'uduhu hifzuhuma sampai akhirnya hifzuhuma wal aliyul azim. Nah, hatinya meminta kepada Allah kekebalan badan. Setelah selesai cukup diminum saja. Nah, setelah selesai cukup diminum saja. Jadi begini ya, penjelasan lebih rinci dari kami. Tata cara yang tertulis di sini itu lebih bagus lagi dipuasai dengan puasa selama 7 hari, yaitu puasa dengan bilaruh 7 hari ya. Nah, pada hari pertama puasa, yakni sebelum sholat subuh di hari pertama puasa, itu mandi keramas terlebih dahulu, atau mandi taubat, niatnya seperti mau mandi keramas ya. Nah, kemudian pada hari pertama puasa tersebut, pada malam harinya itu sekitar jam 11 itu mendirikan sholat taubat, sholat hajat, serta membaca tawasul atau silsilah. Kemudian baru membaca ayat kursi sesuai dengan bilangan yang disebutkan ini tadi ya, yaitu sebanyak 313 kali. Jadi sebelum sholat hajat itu siapkan terlebih dahulu air putih sebanyak 1 gelas, cukup 1 gelas di samping kita. Nanti setelah sholat hajat, setelah membaca tawasul atau silsilah, baru membaca ayat kursi. Nah, ketika sampai pada ayat yang mana ya tadi? Nah, setiap membaca ayatul kursi sampai pada ayat wala ya'uduhu, jadi ketika membaca wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim, itu niatkan di dalam hati, ya Allah, saya meminta perlindungan dari senjata tajam, senjata api, senjata tumpul, serta dari sihir
begitu, sambil membaca wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Ya Allah, saya minta lindungilah hamba dari senjata tajam, senjata api, senjata tumpul, serta sihir. Seperti itu setiap satu kali ya. Nah, setiap satu kali itu niatkan di dalam hati seperti yang kami sebutkan tadi. Ketika sampai pada ayat wala ya'uduhu lazim, niatkan apa yang diminta untuk kekebalan, untuk apa? Kekebalan senjata tajam, senjata api, senjata tumpul, serta ilmu sihir. Nah, setelah dapat satu kali, tiupkan pada air yang ada di dalam gelas tadi ya. Nah, itu dilakukan tiap malam selama 7 malam berturut-turut. Ingat, berturut-turut ya. Kalau putus di tengah jalan, ulang lagi dari puasa yang pertama begitu. Nah, itu untuk setiap malam selama puasa. Kemudian selama puasa tersebut, mulai dari hari pertama sampai hari ke-7, tiap ba'da sholat fardu, ayat kursinya dibaca sebanyak 7 kali. Tiap satu kali ketika sampai pada ayat wala ya'uduhu hifdzuhuma wal aliyul azim, itu niatkan apa yang diminta kepada Allah begitu kan. Ya Allah, saya minta lindungilah badan hamba dari senjata tajam, senjata api, senjata tumpul, serta sihir. Tiupkan pada air jika sudah mendapat satu kali ya. Nah, itu dilakukan selama berpuasa setiap ba'dal sholat fardu 5 waktu. Untuk yang tengah malam, untuk yang jam 11 malam, itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, air tersebut disimpan begitu ya. Ketika pada hari terakhir setelah selesai 7 hari, itu airnya diminum. Setelah selesai 7 hari, setengah diminum, setengahnya lagi untuk dibuat mandi begitu ya. Jadi sudah cukup jelas penjelasan dari kami ya, untuk tata cara serta penjelasannya. Nah, itu untuk selama 7 hari. Apabila untuk mendapatkan hasil yang maksimal, puasanya bisa selama 40 hari atau bisa juga selama 21 hari. Puasanya adalah puasa bilaruh. Jadi puasa bilaruh itu tidak boleh memakan makanan yang bernyawa ataupun yang berasal dari yang bernyawa. Yang bernyawa itu seperti apa? Ikan, daging, telur. Telur itu berasal dari yang bernyawa. Dari apa? Dari ayam. Kemudian susu dari apa? Dari sapi. Itu kan berasal dari yang bernyawa. Nah, hal-hal yang demikian itu tidak diperbolehkan selama berpuasa bilaruh. Itu selama 7 hari berturut-turut, atau 21 hari berturut-turut, atau 40 hari berturut-turut. Silakan dipilih mau yang mana, sanggupnya yang mana, silakan dipilih. Ingat, masing-masing berbeda reaksinya. Antara puasa 7 hari, 21 sama 40 hari itu beda reaksinya. Dan juga perlu digarisbawahi, kekebalan badan yang dimaksud di sini akan bereaksi ketika kita sudah menghadapi kondisi genting, bukan untuk pamer, bukan untuk debus. Kalau untuk debus itu ada ilmu khususnya untuk debus ya. Gorok-gorokan, iris-irisan itu ada ilmu khususnya. Nah, ini ilmu yang akan aktif ketika kita menghadapi bahaya di depan kita, baik itu ketika menghadapi perampokan, keributan, dan lain sebagainya, dengan catatan jika kita berada di pihak yang benar. Dan keilmuan ini bukan untuk dipergunakan untuk merampok, menodong, membunuh orang, dan lain sebagainya, untuk petantang, petenteng, dan lain sebagainya ya. Jadi semata-mata ini adalah untuk meminta perlindungan kepada Allah, tetapi dengan catatan apabila jika memang sudah ajal, maka tidak ada yang dapat menghalangnya meskipun kita memiliki ilmu kebal sekebal apapun. Cukup sampai di sini, semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Apabila ada yang
kurang jelas, silakan bisa menghubungi kami di nomor ini ya, atas nama Bapak Aan. Bisa telepon, SMS, atau WA. Kalau WA ini jarang aktif, tapi insya Allah ketika WA nya aktif akan langsung kami balas. Demikian, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Ini adalah judulnya kekebalan badan gitu kan. Kekebalan badan ini banyak, bukan cuma sekadar dari senjata tajam, senjata api, senjata tumpul, ataupun sihir ya, tergantung dengan niat kita. Insyaallah wa biiznillahi ta'ala. Jikalau Allah menghendaki, tiada yang tidak mungkin. Jika kita meminta ud'uni astajib lakum, insyaallah Allah akan mengabulkan. Semoga bermanfaat bagi diri sendiri serta untuk melindungi keluarga kita. Demikian kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya di blog kami ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat serta dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi mara bahaya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.